Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 8 cara jitu melihat hantu. Perlu kalian garis bawahi bahwa mereka para hantu hidup di alam yang berbeda. Dan jika kamu merasa penasaran dan ingin mempraktekannya, maka silahkan melakukan cara-cara ini. Cara yang pertama melihat hantu. Kertas sembahyang saat seorang mau dikebumikan. Jika kita tinggal di lingkungan beberapa warga Tionghoa atau keturunan Cina, maka trik ini pasti bisa kamu lakukan. Sesaji ini memang harus menggunakan kertas sembahyang. Namun kertas sembahyang yang dimaksud adalah saat seseorang meninggal dan mau dikebumikan. Dan pada saat itu mereka akan melemparkan kertas tersebut ke atas keranda. Ambillah kertas yang dilempar itu sebanyak 3 lembar. Kemudian, jika sudah mendapatkan kertas itu, maka simpanlah di bawah bantal yang mau kamu tiduri. Perlu diingat, di tempat tidur tidak boleh ada orang lain selain kamu. Biasanya penampakan yang kerap terjadi adalah sang arwah yang baru dikebumikan itu, atau kadang berupa atau bangkai. Cara melihat hantu yang kedua, arang diusap ke mata. Untuk bisa melihat hantu sebenarnya tidak perlu mengikuti cara pertama yang tergolong berbahaya. Kalian juga bisa memakai arang sebagai medianya. Arang berwarna hitam yang biasanya dipakai bahan pembuat api oleh para pedagang sate ini katanya bisa membuat seseorang melihat hantu, yakni dari jenis tuyul. Caranya adalah kamu tinggal menggosokkan arang di kedua kelopak mata dan kantung mata sehingga tampak hitam sepenuhnya. Lalu pada malam hari, dengan penampilan mata dipenuhi arang itu, kamu keluarlah berjalan-jalan di sekitar rumah sampai ke kuburan. Cara melihat hantu yang ketiga, ritual menggunakan lilin. Konon, lilin juga bisa menjadi sarana untuk memanggil hantu. Caranya adalah mematikan semua lampu dan sumber cahaya di rumah kalian. Dan pastikan hanya ada kalian sendiri, serta sudah lewat tengah malam saat melakukan hal itu. Kemudian nyalakan lilin dan coba berkeliling rumah sembari berkata, "Kemari, kemarilah," secara berulang-ulang. Setelah berkeliling di setiap sudut rumah, kembalilah kalian ke kamar dan sembunyilah di tempat yang paling sempit. Misalnya di bawah ranjang, di dalam lemari, atau di bawah meja. Selama bersembunyi, pastikan lilin itu sudah mati. Lalu tunggulah dengan tenang. Konon katanya, kalau kalian lagi beruntung, kalian bisa merasakan hembusan nafas tepat di sebelah telinga kalian, yang berarti makhluk tersebut menjawab panggilan kalian. Cara melihat hantu di urutan yang keempat adalah mandi dalam kegelapan. Kamar mandi di dalam film horor atau hantu kerap disebut-sebut sebagai lokasi di mana penampakan makhluk astral terjadi. Untuk itulah cobalah kamu mandi di sebuah kamar mandi di malam hari tanpa menyalakan lampu sedikit pun. Jangan nyalakan keran air dan biarkan suara tenang. Konon katanya nanti akan ada tangan berkuku panjang yang bergerak di pundak kamu. Jika begitu, jangan lupa ambil handuk untuk lari keluar. Cara melihat hantu yang kelima adalah bercermin pada jam 1 malam. Jika kamu berani bercermin pada jam 1 malam dalam kondisi gelap, lalu ikut menirukan suara tertawa kuntilanak, maka kemungkinan besar kamu akan didatangi oleh kuntilanak. Cara keenam melihat hantu, bernyanyi Nina Bobo. Pernah mendengarkan lagu Nina Bobo? Lagu itu memiliki misteri yang mengerikan. Konon, ada seorang anak keturunan Belanda Jawa bernama Helenina yang selalu dinyanyikan lagu pengantar tidur yang akhirnya berjudul Nina Bobo. Hingga akhirnya Helenina meninggal dan arwahnya masih menghantui orang-orang terdekatnya untuk terus menyanyikan lagu Nina Bobo. Jadi, ada yang bilang kalau kamu menyanyikan lagu Nina Bobo, itu berarti kamu manggil hantunya. Meskipun tak ada yang tahu itu benar atau tidak, namun menyanyikan Nina Bobo memang dipercaya bisa memanggil hantu. Caranya kamu duduk santai sendirian di malam hari sambil bernyanyi Nina Bobo dalam kondisi gelap.
Cara ketujuh, melihat hantu. Cerita hantu di tempat angker. Pernah ditegur oleh teman bahwa jangan bercerita hantu di tempat ini. Angker tahu, nanti hantunya mendengar. Memang tak ada yang bisa membuktikan. Hanya saja sering terjadi demikian ketika seseorang mulai bercerita hantu di tempat yang memang angker. Maka setelah itu tiba-tiba saja dia dihantui dan melihat penampakan. Cara melihat hantu yang kedelapan adalah ritual lihat pocong. Sudah sejak lama jika pocong memang menjadi salah satu hantu paling legendaris dan paling menakutkan di Indonesia. Dan ternyata ada ritual untuk membuktikan sekaligus melihat pocong. Caranya adalah ajak teman kamu berdua saja, lalu salah satunya dipocong dengan kain kafan asli, dan teman lainnya melakukan ritual sholat jenazah di hadapan kalian. Konon katanya jika berhasil, orang yang dipocong itu bisa melihat sosok pocong betulan. Bahkan jika dia tidak bisa melihat langsung setelah ritual itu, beberapa hari kemudian dipercaya bisa melihat sosok pocong yang selalu minta disolatkan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.